Majelis pengajian seperti ini perlu bagi kita untuk meluruskan orientasi hidup kita. Orientasi hidup yang Tiang maksudkan itu adalah apa yang selalu kita ikrarkan di dalam setiap kali salat 5 waktu. Ketika kita selesai bertakbir, kita bersama-sama. Tiang kalau selesai takbir, pelungguh juga demikian. Walaupun di dalam hati kita mengucapkan doaul iftitah. Di antara doaul iftitah itu ada satu ajaran tentang orientasi hidup seorang yang beriman di atas dunia. Apa ajaran itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini rangkaian doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Tian cintai, yang merupakan penegasan, merupakan ikrar. Walaupun tidak resmi disebut sebagai ikrar, tetapi isinya adalah ikrar. Ikrar itu maknanya sesuatu yang kharajaan qararati nafsik. Iqrar itu sesuatu yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Iqrar itu dari qarar. Qarar itu artinya dasar hati kita. Sehingga kalau ada orang beriqrar, maknanya dia berjanji bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan hatinya. Iqrar kita setiap kali kita salat adalah dengan membaca doa yang tadi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itulah orientasi kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nggih. Dan itu yang mempersatukan. Itulah yang mempersatukan miliaran umat Islam yang berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda, berasal dari suku-suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, status sosial yang berbeda. Mereka semuanya minal masyriq ilal maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, dipersatukan oleh iqrar yang sama. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Di sini disampaikan wajah, bukan artinya hanya wajah saja yang menghadap Allah, tidak. Disampaikan di sini, inni wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku. Disebutkan kata wajah li'annahu asyraful a'dha, karena wajah itu adalah bagian tubuh kita yang paling kita hormati dan kita jaga. Nggih? Sehingga ketika beliau pelungguh mengatakan inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Saya hadapkan wajahku, artinya saya hadapkan seluruh anggota badanku. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lillah, kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku dan seluruh badanku kepada zat yang fatara bimakna khalaqa, bimakna aujada, yang telah menciptakan semua lapisan langit dan juga menciptakan bumi. Langit di sini disebutkan as-samawat. Kenapa digunakan kata jamak? Karena langit tidak hanya satu lapis, tapi langit itu berlapis-lapis. Siapa yang ciptakan itu langit dengan semua lapisannya? Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan muslimah. Nah, inilah orientasi kita. Makna hanifan, hanifan maknanya mala. Mala itu artinya cenderung. Cenderung kepada apa? Cenderung kepada kebaikan. Dan di mana kita memperoleh kebaikan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Musliman, dan aku menjadi muslim yang menundukkan badanku, zahir dan batinku, lillahi rabbil alamin. Wa ma ana minal musyrikin. Nah, inilah maksud kita supaya terus teguh orientasi kita, nggih. Karena kan hari demi hari banyak sekali hal-hal si terdait.
Entah ini berupa pegawaian-pegawaian, entah berupa hobi, entah berupa kedemenan, entah peristiwa demi peristiwa. Karena di dunia ini hari demi hari kita menemukan peristiwa demi peristiwa. Kadang-kadang karena banyaknya peristiwa demi peristiwa. Kadang-kadang karena terlalu sibuknya kita untuk mengurus dunia kita, lupa kita pada orientasi yang tadi. Lupa kita bahwa semuanya hidupku ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu sibuk kita ngurus tembakau, lupa sama orientasi kepada Allah. Terlalu sibuk kita ngurus cabai, dari pagi sampai malam tidak putus, terus, lupa. Nah, inilah saat untuk kita banyak mengingat-ingat nggih. Sambil kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan, Allah senantiasa memantapkan, Allah senantiasa memperkuat dan jangan sampai menggoyahkan kita. Seperti yang ada di dalam Al-Quran pada awal-awal surah Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam dua ayat ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mauqif. Mauqif itu artinya penerimaan posisi manusia terhadap hidayah Al-Qur'an. Bagaimana manusia memperlakukan Al-Qur'an? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Yang pertama, ada sekelompok orang yang di dalam hatinya ada zaygun. Apa makna zaygun? Zaygun maknanya jaur, zaygun maknanya zulm, zaygun maknanya dolalah. Orang yang hatinya bengkok, orang yang hatinya dipenuhi dengan dendam, orang yang hatinya penuh dengan kebencian, orang yang hatinya penuh dengan kemunafikan. Ketika dia menerima ajaran Al-Quran, fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang yang dalam hatinya itu penuh dengan bibit-bibit kesesatan, maka mereka berusaha mencari-cari mana kira-kira ajaran Al-Quran yang bisa untuk dilihat, mana kira-kira ajaran Al-Quran yang bisa dicari-cari kesalahannya. Untuk kemudian mereka mengatakan, ini bukan turun dari Allah, ini adalah buatan Muhammad, ini adalah ajaran yang tidak benar. Na'udzubillah min zalik.